siang tuh aslinya di belakang ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita hormati, kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ketua Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Kota Banjarbaru, Bapak Anwar Jarkasi, SH MED, dan juga kepada para peserta daripada workshop kurikulum Merdeka. Silakan untuk duduk kembali sekalian. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini dan pada besok hari diberikan keberkahan serta Subhanahu wa taala, dan acara ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita panjatkan doa, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, pada hari ini dan besok hari di tempat ini kami akan melaksanakan workshop kurikulum Merdeka. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berilah kami kesehatan dan kekuatan serta kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rahim, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, serta jadikanlah semua ini bernilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Rabbi shrah li sadri. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan agenda mengikuti workshop kurikulum merdeka yang nantinya mudah-mudahan bisa memberikan pembekalan kepada kita yang mengemban amanat, karena kita tahu bahwa belakangan ini sektor pendidikan di negeri kita mengalami perubahan, terutama. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta, kami juga memberikan apresiasi yang mendalam, karena mestinya pikiran kalian sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti sampai hari esok penutupan tidak ada halangan yang berarti. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta, kami juga memberikan apresiasi yang mendalam, karena mestinya pikiran kami itu asalnya ini hanya untuk madrasah aliyah ya. Ternyata juga madrasah sanawiyah begitu antusias untuk ikut dalam kegiatan khususnya madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah di Kota Banjarbaru ini. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini juga ya kebijakan pemerintah untuk implementasi kurikulum merdeka ini yang tentunya banyak perubahan yang ada di dalamnya dari kurikulum 2013, dan kondisi yang seperti ini memerlukan pelatihan atau bentuknya workshop dan seterusnya yang sejenisnya, memerlukan biaya, dan pemerintah dalam hal ini memintakan dedikasi kita dalam bidang pendidikan ini lebih luas. Yang ulun hormati Bapak Ketua K2MA selaku inisiator dan pelaksana dari kegiatan ini, yang ulun banggakan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari Kepala MA dan Kepala MTS beserta wakamatnya. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta pada teknisi. Dibuka jam 8.30 tadi. Sidin pun lah ibu kasihnya ngaranya Ibu Parina. Sidin minta maaf ke ulun, Pak ulun lupa menyampaikan. Berarti surat itu belum bubuhan pian terima. Tapi yang jelas insya Allah pian nanti mendapatkan informasi secara rinci lah langsung dari WI Balai Diklat. Nah itu nanti ulun inginkan bubuhan pian nanti super aktif menanyakan sedalam-dalamnya tentang Kumer ini. Ya pokoknya kalian tanyakan sampai sedalam-dalamnya, dan kaitannya pun nanti ulun yakin beliau pun sudah mempelajari juga yang KMA 450 ini kan, pasti sini akan mengaitkan tentang itu karena CP-nya di situ. Nah, akan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi semuanya ini ketika keterampilan saling menunjang. Nah, ini kan apa keterampilan harus dikuasai. Masih ada yang kurang Bapak Ibu sekalian. Ini dikaitkan dengan lembaga kita di madrasah yang membedakan dengan sekolah umum, di mana di sini nanti tambahannya menghasilkan orang-orang yang pengetahuan agamanya tinggi, tapi dia tetap korupsi. Dia yang taat beragama, ternyata dia nakal juga. Dia suka perempuan. Ada buat sampai menghabiskan 3 miliar duit. Sedangkan si pria tadi jalan aja pakai kursi roda, berdiri kadang-kadang pakai tongkat. Dia berani mengeluarkan uang 3 miliar untuk senang-senang dengan wanita. Artinya apa? Di sini guru terlalu dominan sehingga anak tidak kreatif, tidak mau mengikuti. Pokoknya kurikulum yang guru itu adalah kurikulum untuk mengatur Bapak Ibu sekalian. Beda dengan kurikulum kita saat ini. Kurikulum saat ini merdekanya apa? Pian tidak bisa memaksakan kurikulum itu harus, tapi pian mengikuti bakat dan minat si anak. Tapi prakteknya berat tuh. Kenapa prakteknya berat? Dalam satu rombel, misalnya kelas berapa? 10A. Berapa jumlah siswanya? 32 atau lebih kan? Harus menerima anak inklusi. Sedangkan ketika kita mengajarkan anak inklusi dengan metode yang sama, itu akan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Lalu yang kedua, ketika mereka ulangan umum atau akhir semester, itu apakah kita bikin soalnya? Bahkan sejuta sebulannya dia harus membayar untuk membayar gaji guru tadi. Itu ada kewajiban. Itu berarti sekolah tersebut mengangkat guru lain lagi yang khusus menangani yang anak yang luar biasa dari itu. Itu kalau Bapak hanya pengetahuannya aja yang lainnya tidak. Dampaknya seperti ini. Peringkat 1 akan jadi rebutan. Bukan jadinya apa? Ngasih ujungnya apa? Manusia itu seperti robot. Anak-anak tadi, dia jadi anak yang fasik, dia tidak jadi anak yang aktif. Ini yang paradigma yang berusaha dirubah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian lah, macam-macam perilaku yang ditemui. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, materi ini ambil dari Pintar lah, yang membahas tentang paradigma juga dari Pak Bapak Imam Bukhari dan sini. Nah ini berikutnya Bapak Ibu sekalian, jangan malu-malu kita. Jadi setelah ini kan kita ada pola yang pian seperti orang santai jadi kelas, kemudian untuk melayani siswa yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi pelayanannya pun harus berbeda-beda. Ini ya saya selama ini Pak pusat kepada guru, tapi dibikin bagaimana belajar itu menggembirakan, sifatnya mengasuh dan berpusat pada pembelajaran. Nah kemudian individualis dari manusia, semoga dapat selesai dengan sekian. Kemudian pengalaman atau jabatan beliau sebagai guru yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus kelompok kerja madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyahnya yang ikut pada workshop kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa dipertemukan di forum ilmiah, di workshop dalam rangka
Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada imam kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, kerabat, keluarga, zuriat dan kita sebagai umatnya yang secara sebelum COVID waktu itu ya, belum sempat diminta membersamai Bapak Ibu untuk mengikuti penguatan kepada madrasah. Mohon izin berdiri. Bapak Ibu, dari kepala alim dan kepala sanawiyah ini berapa? Timun itu ada yang sudah masukkan, ada yang belum. Nah, ada yang baru mau, ternyata kurikulumnya sudah diubah. Ini hendak memulai ternyata diganti kurikulumnya kan? Apakah tidak matang pemberlakuan kurikulum merdeka? Bukan tidak matang, tetapi sesuai dengan kajian, sesuai dengan uji pelaksanaan di 2 tahun terakhir, ternyata kurikulum kita itu belum merdeka. Namanya aja kurikulum merdeka, tapi isinya belum memerdekakan, ternyata isinya belum memerdekakan. Sehingga pada tahun 2024 ini 2 kementerian, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian selama ini sebelum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, guru menjustifikasi seolah-olah anak itu sama semua, sehingga pendekatan gaya belajar, gaya mengajar, metode, strategi, teknik mengajar guru semua anak sama, padahal berbeda. Karena anak kita berbeda-beda, maka pendekatan, strategi, metodenya, tekniknya. Mungkinkah dalam waktu 2 jam pembelajaran melayani untuk 15 anak? Apalagi sampai 40 sekelas misalnya, 15 anak mungkin lah. Sangat mungkin dengan teknik tertentu nanti. Bagaimana caranya? Pertanyaan dulu adalah, tadi kata Bapak 1 CP itu bisa untuk 3 kelas ya, 7, 8, MTS. 9. MTS. Oh, MTS. Ya. Berarti Pak 1 CP itu per fase ya? Ya, Oh iya, terima kasih Pak. Itu pertanyaan dulu. Baik. Nah, kalau di kurikulum merdeka kita susun, kita kembalikan yang seharusnya di kelas 7 kembalikan ke kelas 7. Terkait LKS-nya, nah akan datang LKPD-nya itu kalau bisa dibuat oleh guru saja. Saran saya. Terus kalau pendapatan yang lain-lain tadi itu ganti caranya kayak pengacaranya. Biar nanti biar aman semua gitu ya. Oke. Sekarang bikin sini di sebelah kiri yang nanti turun lurus. Nah, kemudian konsumsi ada di belakang. Nah,